Usai berburu makanan khas di sepanjang jalan di daerah Huancai, perjalanan Denada dan Jerry dilanjutkan ke pusat perbelanjaan paling padat di Hong Kong, yaitu Mongkok. Di tempat ini pula Denada dan Jerry Aurum tak lupa mengabadikan sejumlah momen lewat jepretan kamera foto. Akhirnya kita telah sampai di Ayu membantah kabar yang mengatakan kalau ia mengalami keguguran. Alhamdulillah bayinya sehat, sayanya juga sehat gitu. Jadi semuanya baik-baik aja. Walaupun sempat kemarin saya dengar katanya banyak yang nanyain nama saya kan. Ayu katanya keguguran ya, pendarahan ya atau apa. Saya kaget langsung kan. Sampai banyak gitu orang-orang yang nanya gitu kan. BBM saya juga gitu pada nanya. Ayu kehamilannya baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja gitu ya. Mungkin kemarin juga pas waktu nyanyi acara di luar kota, jadi tuh saya sempet pakai sepatu tapi agak ke ke apa deol gitu, dan untung masih ada yang nanggepin gitu, makanya saya mikirnya mungkin yang lihat mikirnya saya kenapa-napa gitu, padahal mah alhamdulillah enggak lah, karena memang nggak ada apa-apa gitu, saya nggak pernah mau apa namanya besar-besarin karena emang nggak ada apa, takut sih pasti ada gitu, tapi ya pokoknya sih jangan gitu, makanya ya harus bisa hati-hati. Kadang juga saya masih suka sembrono, masih suka lupa gitu. Saat Ayu bertutur lancar ketika ditanya perihal kabar keguguran yang menimpanya, maka tidak begitu halnya saat ia ditanya tentang sudah tahukah Angie atas insiden yang menimpa dirinya saat manggung di Banjarmasin. Dan seperti apa pula respon sang suami saat mengetahui hal tersebut? Jadi takut juga kan kalau diberitain kayak begitu, kita jadi agak lebih was-was. Ya iya pasti banyak lah yang mau tahu gitu ya, wajar namanya saya artis, pasti banyak yang pengen. Ibu tuh kan jadi sombong. Masih bukan artis, maksudnya public figure. Nah itu bahasa halus ini sombong banget ya bu. Public figure pasti banyak yang mau tahu seluk beluk rumah tangga saya gitu kan. Tapi ya saya juga minta tolong lah, maksudnya kasih saya pengertian. Saya juga punya privasi yang harus ya itu lagi yang tadi saya bilang gitu, pokoknya setiap ditanya pasti omongan itu lagi yang saya omongin gitu kan. Jadi ya terserah mau capek atau enggak dengernya ya itu jawaban dari saya. Ayu Ting Ting nampaknya masih saja gemar bermain teka-teki soal rumah tangganya dengan Angie. Dan dari raut wajahnya sepertinya ia sudah tak mau ambil pusing dengan segala keingintahuan apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangganya. Bagi Ayu, sang jabang bayilah kini yang menjadi prioritas utamanya. Lantas benarkah jika Ayu sudah mempersiapkan segala halnya demi menyambut kehadiran sang jabang bayi? Terus lahirannya kayak pada saat bulannya. Iya sih teh, undang-undang maksudnya teh. Iya dong. Kalau ditanya lahirannya apa ya pada saat bulannya. Kalau baju hamil ya kalau dari ukuran pasti iyalah ya, pasti kan saya nggak mungkin pakai baju-baju saya yang lama-lama gitu kan. Jadi ya suka sih kalau itu, tapi jarang juga sih yang namanya belanja baru suruh beli kayak gitu. Pakai aja baju ibu. Iya kan, ibu kan agak gede, jadi ya pakai aja yang ada. Harapan Ayu Ting Ting terasa wajar ketika sebelumnya ia sempat dibuat khawatir saat manggung di Banjarmasin. Namun bukan berarti Ayu menstop kegiatan bernyanyinya. Dan itulah yang terlihat ketika kemarin ia menjalani sesi latihan untuk sebuah pagelaran akbar tahun ini. Ya, dalam rangka HUT Global TV yang ke-11, Ayu Ting Ting akan meramaikan panggung kreasi Indonesia yang akan disiarkan langsung pada hari Selasa 8 Oktober 2013 mulai pukul 7 malam. Lantas benarkah pasca kejadian di Banjarmasin kemarin, Ayu lebih berhati-hati dan memilih mengurangi gerakan? Itulah mengapa ia lebih banyak terlihat duduk saat menjalani session latihan kemarin.
Ya doain aja mudah-mudahan saya bisa menampilkan yang terbaik di ulang tahun Global TV ini gitu. Enggak sih ya biasa aja, saya kan juga lagi hamil kan, jadi udah biasa-biasa aja. Yang penting nampilin yang terbaik aja gitu kan, karena kan ini spesial buat ulang tahun Global TV, jadi saya harus tampil semaksimal mungkin. Nyanyi biasa aja. Pemirsa, saya Ayu Ting Ting, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Global TV yang ke-11. Semoga Global TV kedepannya tambah sukses dan semakin banyak program-program musiknya, terutama musik dangdut. Thank you. Rehat sejenak dari rutinitas untuk menikmati indahnya kebersamaan dengan keluarga tercinta dilakoni Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan. Dan Hong Kong menjadi pilihan pelesiran Denada kali ini bersama keluarga besarnya, lengkap dengan si kecil Shakira Aurum yang kini berusia 10 bulan. Dan sajian makanan khas Hong Kong di sepanjang jalan di daerah Wan Chai menjadi pilihan awal Denada untuk memulai petualangannya di Hong Kong. Kita bakal cobain ini snack. Jadi nama snacksnya adalah ada snack. Iya udah tahu ada, emang ada. Oh, yang ini kue. Oke. Nah pemirsa, pemirsa kita sekarang mau jalan cari makan dan ternyata di sini ketemu tempat ada snacks. Ada snacks. Memang benar-benar ada. Karena namanya ada snacks. Ada yang mau nggak? Dia crunchy, luarnya, tapi dalamnya soft. Usai berburu makanan khas di sepanjang jalan di daerah Wan Chai, perjalanan Denada dan Jerry dilanjutkan ke pusat perbelanjaan paling padat di Hong Kong, yaitu Mongkok. Di tempat ini pula Denada dan Jerry Aurum tak lupa mengabadikan sejumlah momen lewat jepretan kamera foto. Akhirnya setelah sampai di daerah Mongkok. Ini bisa daerah Mongkok ya. Yang kita cari adalah ladies market atau ya tempat jualan yang katanya heboh gitu, di mana kita bisa beli all the souvenir. Coba kita lihat ke arah mana karena awak pun tak tahu. Nah, pemirsa, biasanya aku sama Mas Jadi kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, kita suka punya yang namanya foto mandatory atau mandatory pose gitu. Dan kali ini mandatory pose itu pose wajib atau foto wajib gitu yang harus kita lakukan dan kalau bisa dilakukan di tempat-tempat yang khasnya dari satu negara gitu atau satu tempat gitu. Lumayan lah. Wajib ya, itu wajib ya? Wajib, dan itu udah kita lakukan di mungkin kira-kira sekitar 8 negara sekarang. Di kira-kira 20-an kota kali ya. Makanan dulu ya. Kelihatannya langsung makanan. Isi bensin dulu ya. Isi bensin sebelum jalan-jalan. Di sini ada namanya healthy dessert. Nah, tumben-tumbenan nih suamiku tertarik sama yang healthy dessert. Biasanya aku biasanya selalu healthy dessert, dia biasanya yang not very healthy dessert. Tapi ini menarik banget kayaknya, dia banyak pakai yang buah-buahan gitu model-modelnya. Ada ini kayak ada mangga, kelapa, terus ada jelinya gitu. Menarik sih, coba ya. Aku mau cobain. Yang mana? Itu ya. Oke. Aku yang ini. Yang berhubungan dengan fashion? No. Nothing. Very cool. Sampai dengan barang-barang pernak-pernik lah gitu, sampai dengan souvenir kayaknya ya. Yuk, kita coba masuk ke dalam ya. Lucu banget. Kayak gini bajunya. Lucu banget. Emang kalau ini sih masih kegedean ya, nggak apa-apa. Dia buka harganya 240 berapa tuh, jadi 220, habis itu jadi 200. Aku tawar 100. Pikir lagi mestinya aku tawar 75 tadi sih. Udahlah. Tapi dapat 100 akhirnya. Menyatukan dua kepala berbeda dalam satu rumah tangga memang tidak mudah adanya. Tapi ketika ada cinta yang melandasi, maka selalu ada jembatan yang mempersatukan.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Dan jangan lupa saksikan kembali Seleb on Cam hari Senin mendatang yang akan tayang mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Global TV.